Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zulfikri Adrian dari kelas 4611 dengan NIM 1101223327. Saya akan mempresentasikan materi elektromagnetika yang berjudulkan syarat batas. Pada materi ini kita akan membahas tiga materi, yaitu pertama komponen tangensial, komponen normal, kemudian syarat batas medan listrik, dan syarat batas medan magnet. Untuk komponen normal dan tangensial, komponen normal itu adalah komponen yang tegak lurus pada bidang, sedangkan komponen tangensial komponen yang menyinggung bidang. Dan pada komponen normal dan komponen tangensial terdapat tiga satuan, itu ada E medan listrik, EN komponen normal, dan ET komponen tangensial. Dan secara vektor memiliki rumus vektor EN ditambah vektor ET sama dengan vektor E. Dan secara amplitudo juga ada mutlak vektor EN kuadrat ditambah mutlak vektor ET kuadrat sama dengan vektor mutlak E kuadrat. Nah, cara kita untuk menentukan bagaimana itu komponen normal dan komponen tangensial bisa dilihat dari rumus. Untuk komponen normal, vektor EN sama dengan vektor E dot vektor arah N dikali vektor arah N. Dan untuk menentukan komponen tangensial bisa dicari dengan vektor ET sama dengan vektor E dikurang vektor EN. Masuk ke syarat batas medan listrik. Nah, syarat batas medan listrik adalah vektor pada suatu permukaan dapat diuraikan menjadi komponen normal dan tangensial. Maka analisis lebih mudah dilakukan pada komponen normal daripada komponen tangensialnya. Nah, pada syarat batas medan listrik, untuk mendapatkannya, kita harus mencari dengan hukum Gauss. Di mana hukum Gauss sendiri ada dua, yaitu yang pertama, bisa menggunakan N dot vektor D1 dikurang vektor D2 sama dengan PS, atau bisa menggunakan D1N dikurang D2N sama dengan PS. Di mana D1 sendiri adalah rapat flux listrik di media 1 dan D2 adalah rapat flux listrik di media 2. Dan PS adalah rapat muatan di permukaan batas. Nah, syarat batas medan listrik, kalau syarat batas medan listrik yang komponen tangensial diperoleh dengan menggunakan hukum Faraday. Di mana hukum Faraday sendiri yang digunakan adalah N dikali vektor E1 dikurang vektor E2 sama dengan 0, atau bisa menggunakan E1T dikurang E2T sama dengan 0. Di mana di mana E sendiri melambangkan medan listrik di media 1 atau medan listrik di media 2. Nah, berikut adalah contohnya. Uh, iya. Oke, berikut ini adalah contoh dari syarat batas. Nah, pada contoh soal ini kita disuruh mencari magnitudo pada E1 dan angle theta dengan case-nya di mana epsilon satunya sama dengan 1/2 epsilon 2, di mana pada region 1 dan region 2 kita bisa dilihat di mana di sini ada E1 sin theta 1 dan E2 sin theta 2. Dan komponen normalnya ada E1 cos theta 1 dan E2 cos theta 2. Rumus yang digunakan untuk mencari nilai E yaitu adalah E1T dikurang E2T sama dengan 0. Pada kasus ini E1 sin theta 1 sama dengan E2 sin theta 2 memiliki nilai yang sama, yaitu 10 sin 10 sin 30. Karena karena gambar karena region 2 dan region 1 membentuk sebuah pencerminan yang dimana hasil dari pencerminan itu adalah sama. Kemudian kita akan mencari nilai komponen tangensialnya, di mana menggunakan rumus D1N kurang D2N sama dengan PS. Dan untuk nilai komponen tangensialnya, saya ulangi, maaf, untuk komponen
normalnya dicari menggunakan rumus D1N dikurang D2N sama dengan PS, di mana kita mendapatkan hasil epsilon 2 E2 cos 30. Itu adalah hasilnya, yang dimana nanti nilai dari per epsilon 2. Dan dari rumus yang ini kita bisa mendapatkan hasil untuk theta satunya tan minus 1 dalam buka kurung epsilon 1 per epsilon 2 tan theta 2 tutup kurung sama dengan 16,1. Dan untuk nilai dari E-nya kita bisa mendapatkan hasil yaitu E1 sama dengan 10 sin 30 dibagi sin 16,1, di mana kita mendapatkan hasil 18 V per M. Lanjut ke syarat batas medan magnet. Syarat batas medan magnet sendiri adalah menggunakan komponen normal yang diperoleh dengan menerapkan hukum Gauss medan listrik. Yang dimana hukum Gauss medan listrik sendiri berbunyi N dot dikali vektor B1 dikurang vektor B2 sama dengan 0. Atau B1N dikurang B2N sama dengan 0. Di mana B1 dan B2 adalah dapat flux magnet di media 1 dan media 2. Selanjutnya, untuk mencari komponen tangensial, kita menggunakan hukum Faraday pada syarat batas medan magnet yang berbunyi N dikali vektor H1 dikurang H2 sama dengan vektor JS, atau H1T dikurang H2T sama dengan JS, di mana H1 adalah intensitas magnet di media 1 dan H2 adalah intensitas magnet di media 2. Dan JS sendiri adalah rapat arus permukaan. Oke, berikutnya syarat batas medan magnet, di mana pada contohnya ini saya cuma disuruh mencari berapa jumlah flux yang ada di medan magnet region 1. Nah, sebelum kita mencari flux, kita bisa melihat apa saja yang diketahui. Seperti ada X1 sama dengan ada X1 sama dengan X0, dan di medium 2 ada X2 sama dengan 3,1 X0. Dan ada H2, yang dimana H2 sendiri memiliki nilai 2A, yang dimana H2 sendiri memiliki nilai 2AX ditambah 5AY ditambah 5AZ. Nah, kita bisa menggunakan untuk mencari nilai flux pada daerah B1 atau region 1, kita bisa menggunakan rumus eh, di mana N dot B1 dikurang B2 sama dengan 0. Nah, maka kita akan merubah di mana AZ dot B1 dikurang X2 H2 sama dengan 0. Di mana B1Z sama dengan X2 H2Z sama dengan 3,1 mu 0 dikali 5, yaitu jadinya sama dengan 15,5 mu 0. Ini berarti bahwa dalam hal ini komponen tangensial intensitas medan magnet kontinu melintasi batas. Karena itu H1X sama dengan H2X, H1Y sama dengan H2Y. Nah, berarti di mana H1X sama dengan 2 dan H1Y sama dengan 5. B1 sama dengan mu 0 dikali H1X dikali AX ditambah mu 0 dikali H1Y dikali AY ditambah B1Z dikali AZ. Yang dimana nilainya menjadi sama dengan 2 mu 0 dikali AX ditambah 5 mu 0 dikali AY ditambah 15,5 mu 0 dikali AZ. Mungkin sekian presentasi yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf untuk kurangnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah nggak nih kita diem? Udah. Kita udah